Halo, perkenalkan nama saya Binar Muhammad Fajar dari Telkom University dengan NIM 103012330422. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa contoh soal yang ada di Telkom University. Mari kita lihat. Nah, pada pertanyaan pertama kita mempunyai persamaan X plus 2 per X min 1 lebih kecil sama dengan 4 per X. Apa yang dimintanya? Nah, pertanyaannya meminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, kita pertama membuat salah satu bagian menjadi 0. Saya akan mengambil bagian kanan menjadi 0. Berarti X plus 2 per X min 1 dikurang 4 per X lebih kecil sama dengan 4 per X min 4 per X. Nah, agar menjadi 0 maka kita harus menghilangkan 4 per X dengan cara mengurangi dengan 4 per X. Karena kita mengurangi bagian kanan dengan 4 per X, maka di bagian kiri juga harus dikurangin dengan 4 per X. Hasilnya jadi X plus 2 per X min 1 min 4 per X lebih kecil sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita kurangi pecahan seperti biasa. Berarti X dikali X plus 2 min 4 X min 1 per X dalam kurung X min 1 lebih kecil sama dengan 0. Kita kali masuk aja jadi X kuadrat plus 2X min 4X. Ingat, minnya harus dikali masuk juga. Min 4 kali min 1 jadi plus 4 per X dalam kurung X min 1. Kita biarkan saja penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kita jumlahkan semuanya jadi X kuadrat min 2X plus 4 per X dalam kurung X min 1 lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita mendapatkan persamaan terbaru yaitu X kuadrat min 2X plus 4 per X dalam kurung X min 1 lebih kecil sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kita cari semua pembuat 0 dari persamaan tersebut. Kita mulai dari penyebutnya. Kita mendapatkan pembuat 0-nya adalah X sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 kita membuat dari penyebutnya itu sama dengan 0 kan saja. Nah, karena X-nya ini sendiri berarti X sama dengan 0. Dan yang kedua, X min 1 sama dengan 0 kita pindah ruaskan jadi X sama dengan 1. Jadi kita mendapatkan pembuat 0 pada penyebut X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Nah, sekarang kita coba mencari pembuat 0 pada pembilang. Kita dapat menemukan pembuat 0 dengan cara memfaktorkannya. Nah, sebelum memfaktorkan kita harus mencari tahu dulu apakah persamaan kuadrat tersebut dapat difaktorkan atau tidak. Nah, bagaimana cara menemukannya? Kita dapat menemukan caranya dengan melihat dari determinannya. Apa sih rumus determinan? Rumus determinan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, dari mana sih B, A, sama C-nya itu? Nah, kita tahu bahwa rumus persamaan kuadrat adalah AX kuadrat min BX plus C. Plus minus sama dengan 0. Nah, karena didapat kalau dilihat dari rumus persamaan kuadrat dengan rumus dengan persamaan yang di atas, kita akan mengetahui bahwa B-nya adalah min 2, berarti min 2 di kuadrat min 4. Nah, X-nya itu hanya sendiri, berarti A-nya itu adalah 1. Dan C-nya adalah 4. Min 2 kuadrat hasilnya 4, dikurang 4 dikali 1, 4. 4 dikali 4, 16. Maka determinannya adalah min 12. Nah, apabila determinan hasilnya lebih kecil dari 0, artinya persamaan tersebut tidak menyinggung
sumbu X. Alhasil persamaan tersebut tidak memiliki pembuat X sama dengan 0. Berarti kita hanya memfokuskan pembuat nolnya kepada yang penyebut. Langkah selanjutnya, kita akan membuat sebuah garis bilangan untuk menentukan mana bagian yang positif, mana bagian yang negatif. Nah, kita buat dulu garis bilangan. Kita mengetahui pembuat nolnya adalah 0 dan 1. Nah, ingat, titik-titik ini harus dihitamkan karena pada persamaan dimintanya lebih kecil sama dengan. Apabila dimintanya lebih kecil, maka tidak perlu dihitamkan. Kita tulis di sini 0 dan 1. Nah, kita uji setiap bagian dari garis bilangan tersebut. Kita uji bagian kanan. Semisal kita ambil angka 2. Kita masukkan ke persamaan, berarti 2 kuadrat min 2 dikali 2 plus 4 per 2 dalam kurung 2 min 1 tutup kurung lebih kecil. Nah, kita hitung 2 kuadrat adalah 4 min 2 kali 2 min 4 plus 4 per 2 dikali 2 min 1 hasilnya 2. Kita coret 4-nya, hasilnya 4 per 2. Karena hasilnya positif, berarti bagian yang kanan adalah positif. Nah, sekarang kita uji garis bilangan pada bagian tengah. Di antara 0 dan 1 kita ambil setengah. Berarti 1 per 2 dikuadratkan min 2 dikali 1 per 2 plus 4 per 1 per 2 dalam kurung 1 per 2 dikurang 1. Nah, 1/2 dikuadratkan hasilnya 1/4 min 2 dikali 1/2 min 1 plus 4 per 1/2 dikali 1/2 min 1 hasilnya min setengah. Berarti 1/2 dikali min setengah hasilnya min 1/4. Nah, dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa persamaan ini hasilnya akan negatif. Kenapa? Karena penyebutnya adalah negatif dan pembilangnya adalah positif. Karena min 1 ditambah 4 hasilnya bakal positif. Jadi kita mengetahui bahwa pada garis bilangan yang bagian tengah hasilnya negatif. Nah, sekarang kita uji garis bilangan pada bagian kiri. Semisal kita ambil angka minus 1. Nah, minus 1 dikuadratkan min 2 dikali min 1 plus 4 per min 1 dalam kurung min 1 dikurang 1 sama dengan min 1 dikuadratkan jadi positif 1 min 2 dikali min 1 jadi plus 2 tambah 4. Nah, min 1 kita kerjakan dulu yang kurung. Min 1 dikurangin min 1 hasilnya 2 min 2 lalu dikali min 1. Nah, kita tahu dari persamaan ini akan berakhir positif karena min dikali min hasilnya positif dan bagian atas hasilnya positif. Berarti bagian kiri dari garis bilangan tersebut adalah positif. Bila kita lihat dari pertanyaannya, diminta persamaan yang hasilnya lebih kecil sama dengan 0. Berarti bila ingin lebih kecil sama dengan 0, berarti kita harus mengambil bagian yang negatif. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1, di mana X adalah bilangan real. Nah, pada pertanyaan kedua, tentukan domain dan range dari fx sama dengan akar 2x min x kuadrat. Nah, pertama kita harus menentukan domain dari fx.
Cara menentukan domain dari fx adalah kita harus mengetahui dulu, kita mencari domain agar fungsi fx ini adalah bilangan real dan bukan bilangan imajiner. Bagaimana agar fungsi fx ini adalah bilangan real? Maka 2x min x kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa sih harus lebih besar sama dengan 0? Karena setiap setiap bilangan yang di dalam akar adalah negatif, maka akan dibilang bilangan imajiner. Maka bilangan 2x min x kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Agar lebih mudah, kita kali semuanya dengan negatif atau kita pindah ruaskan aja. Jadi x kuadrat min 2x lebih kecil sama dengan 0. Sama dengan, nah kita keluarkan x-nya, x min 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah kita mendapatkan x dalam kurung x min 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah kita cari x sama 0 ini berapa, karena x nya sendiri menjadi x sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Jadi kita menemukan domain dari fx adalah x 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2, di mana x adalah bilangan real. Atau kita bisa tulis dengan cara 0,2. Setelah kita mendapatkan domain, nah sekarang kita harus menentukan range dari fx. Bagaimana sih cara menemukan range? Nah kebetulan domain itu terbatas, maka kita tinggal uji coba aja pada setiap domain. Kita uji coba bila x sama dengan 0, berarti 2 dalam kurung 0 dikurang 0 kuadrat, hasilnya 0. Kita coba x sama dengan 1, 2 dalam kurung 1 dikurang 1 kuadrat sama dengan 1. Nah kita coba dengan 2 dalam kurung 2 min 2 dikuadratkan, hasilnya 0. Nah kita mendapatkan bahwa hasil paling kecil adalah 0 dan hasil paling besar adalah 1. Maka range dari fx adalah 0 lebih kecil sama dengan fx lebih kecil sama dengan 1. Atau kita dapat tulis dengan 0,1.